disebut sebagai the dark princess of injustice. Jadi the dark princess of injustice. Jadi jual beli dalam tanda petik, jual beli keadilan, pasar gelap ketidakadilan itu, dialah itu dalam coba kembangkan. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, semoga nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Februari tahun ini, salah seorang lawyers yang biasa menangani kasus-kasus korupsi, Saudara Magdir Ismail, itu merilis KPK ini berlebihan. Kalau pakai anak muda sekarang namanya KPK lebay gitu ya. Kenapa berlebihan? Mengapa mesti menerapkan DPO? Nur Hadinya ada di Jakarta kok. Kira-kira ada pernyataan seperti itu. Dan sekitar 20-an Februari kemudian ada pernyataan sebenarnya Nur Hadi ada di suatu tempat tertentu. Nanti itu biar Sobat Aris ya yang akan mengemukakan itu. Nah, artinya dalam titik ini sebenarnya Nur Hadi bergerak di seputaran Jakarta Selatan di tempat di mana KPK berada. Dan pada saat itu pernyataan dari juru bicara itu menyakitkan publik. Kasih dong ke sini informasinya. Cuy, lu ngapain? Mestinya kan Anda yang bergerak dan udah dikasih tahu. Makanya kemudian pertanyaannya muncul, Anda ini sedang melindungi sesuatu atau tidak sih? Itu pertanyaannya kayak begitu. Jadi dari titik itu sebenarnya upaya-upaya untuk menyatakan seseorang DPO dan upaya-upaya untuk mencari sang DPO ini bagian dari proses judicial engineering atau tidak? Karena kalau dia ada di seputaran Jakarta dan KPK yang pada hari ini tidak mampu mengungkap dia, itu kan masalah besar. Bagaimana kalau orang yang keluar Jakarta, di Jakarta aja lo nggak sanggup? Itu kan pertanyaan dasarnya kan seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah jangan-jangan mendpo-kan orang itu adalah bagian dari strategi. Kalau udah DPO kan dia nggak usah dipanggil-panggil lagi gitu kan. Kalau nggak ada informasi dari publik, kita nggak perlu ungkap-ungkap dan apalagi menangkap dia. Itu bagian pertama yang menurut saya jadi penting. Nah, bagian yang kedua yang juga jadi penting adalah ini sekarang dugaan uangnya itu adalah yang sekitar 44M gitu ya. Itu untuk 2 kasus. Dan itu di antara 2011 sampai 2016. Pak Nur Hadi itu punya jabatan cukup tinggi sampai sebelum dia dinyatakan buron, dinyatakan sebagai tersangka, dan dalam posisi sebagai Sekjen MA. Nah, kalau melihat posisinya itu, saya tidak percaya, apalagi dia disebut oleh sebagian kalangan sebagai the dark princess of injustice, saya tidak percaya kalau kasus ini hanya 2 kasus itu saja. Dan di dalam 2 kasus ini sebenarnya kan ada satu kasus di mana dugaan orang yang disebut dengan konglomerasi itu terlibat di situ kan. Itu berkaitan dengan jual beli saham lagi. Selain sengketa tanah dan juga soal perwalian. Jadi ini lengkap nih. Ada jual beli saham, ada sengketa tanah, ada perwalian. Jadi kasus perwalian aja masuk. Perwalian kan kita lihat sebagai kasus yang ecek-ecek sebenarnya kan, tapi itu masuk. Dan jual beli saham itu oke, kasus dari investasi, bisnis macam-macam gitu. Tapi ada satu lagi soal sengketa tanah. Nah, ternyata kalau mau dilacak seperti itu, ini artinya kasusnya tuh A to Z sebenarnya. Jadi saya sih sebenarnya ingin mengatakan kita bisa masuk dari kasus ini, tapi sebenarnya akan ada begitu banyak kasus yang terlibat sengkarut dengan orang yang sekarang sedang diperiksa KPK, yang sudah ditangkap KPK ini. Nah, pertanyaannya adalah begini, pertanyaan reflektifnya. Kita nanti akan uji siapa yang akan menjadi satgas untuk menyidik kasus ini.
Kalau sampai nanti Satgas yang menyidik kasus ini adalah Satgas yang tidak mengetahui sejak awal kasus ini dan dilibatkan sampai ke penangkapan, itu sebenarnya tanda-tanda Nur Hadi masih tetap dilindungi dalam tanda tanya. Apa indikasi lainnya sebenarnya ini karena kami kemarin lihat, ya, satu, waktu press release atau press conference ada kesan kuat si sang buron ini diperlakukan diskriminatif. Dia tidak berada di sepanjang konpres itu. Terus kan pertanyaannya begini, kok diskriminatif, yang lainnya kok enggak? Dipajang terus di situ, kenapa Nur Hadi tidak? Dan yang paling menarik, diduga ada kebohongan. Dia sedang ada giat riksa lagi. Begitu dicek, nggak ada tuh giat riksa lagi. Menurut sebagian pendapat. Jadi artinya, pimpinan KPK pada saat itu diduga melakukan kebohongan publik di depan umum secara sengaja. Menyatakan ada giat periksa lagi, padahal tidak ada giat periksa. Dia duduk-duduk aja tuh di belakang konpres itu. Katanya seperti itu. Kalau betul seperti itu, sekarang kan pertanyaannya mau dilindungi lagi. Nah, jadi sekarang sebenarnya kalau posisinya itu sangat strategis, tapi diberikan kepada penyidik-penyidik yang tidak punya pengalaman atau tidak mengikuti kasus ini dari awal, itu sebenarnya tanda-tanda pimpinan KPK sedang melindungi orang yang sekarang akan diperiksa. Diduga sedang melindungi. Itu bagian yang kedua yang menurut saya menarik. Nah, bagian yang ketiga, sebelum nanti cerita kasusnya itu ya, bagian yang ketiga yang juga sangat menarik, ini kan mengulang lagi bahwa ternyata korupsi itu sekarang family corrupt. Kejahatan korupsi itu dilakukan tidak hanya oleh laki-laki, juga oleh perempuan dan oleh anak menantu. Ini kejahatan yang hampir sempurna nih. Kriminalitas itu dilakukan bersama-sama oleh keluarga. Yang menerima cek kan mantunya nih. Sementara yang tadi rekan Lola katakan berkaitan dengan pencucian uang, salah satu orang yang menjadi messenger dan managing seluruh kekayaan yang diduga hasil dari kejahatan itu dilakukan oleh Tun Zuraida, diduga dilakukan oleh Tun Zuraida. Dari mana indikasi itu? Saya punya catatannya tuh. Misalnya saja, mulai tahun 2004 sampai 2009, profil keuangan dari Ibu Tun Zuraida ini itu sudah tidak sesuai dengan penghasilannya. Ada keluar masuk uang selama 2004-2009 itu paling tidak 1 M per bulan. Bahkan kemudian ada transaksi-transaksi itu 2010 sampai 2011 itu meningkat lagi. Ada satu yang menarik saya lihat di media, sampai ada supirnya, ya, diduga supirnya itu menyerahkan uang di antara 2010-2011 sebanyak 3 M ke rekening dari Ibu Tun Zuraida. Itu informasi di publik melalui media seperti itu. Nah, kita nggak bisa bayangkan ya, ada profil keuangan seperti itu. Dan cilakanya kemudian Tun Zuraida ini masih tercatat, suka atau tidak suka, sebagai staf ahli bidang politik dan hukum dari RB Menpan kita. Makanya kemudian, ya, apa penjelasan RB Menpan? Kenapa namanya masih ada di situ juga? Gitu. Apakah terlalu sulit untuk menggusur orang yang justru merusak citra dan kewibawaan RB Menpan? Nah, dari titik itu sebenarnya saya ingin mengatakan, kalau ingin didorong kasus ini di pencucian uang, maka Ken Zuraida menjadi pintu masuk yang lain. Menjadi pintu yang masuk, karena disitulah kemudian akan masuk. Dan yang jadi penting adalah, kasus ini tidak berdiri sendiri. Lebih dari 100 hari, Saudara Nur Hadi pergi kemana-mana, padahal dia adalah ASN biasa. Kan pertanyaannya, apakah dia punya kemampuan menyelinap yang luar biasa? Atau ada yang memimpin penyelinapan itu? Atau ada landlord yang lain yang melindungi itu? Apalagi kemudian disebut-sebut ada 2 oknum polisi yang posisinya sangat tinggi sekali, dan itu disebut oleh Tempo. Namanya disebut-sebut. Apakah terlibat atau tidak? Pertanyaannya adalah kan mesti diselidiki. Cuman pertanyaan lagi, apakah KPK berani menyelidiki itu? Feeling saya sih nggak berani. Jadi itu lepas aja tuh yang begituan tuh.
Nah, kalau kemudian orang mengetahui KPK keberaniannya terbatas, tidak mampu mengungkap relasi-relasi dan hubungan-hubungan antara satu penjahat dengan orang yang diduga melindunginya, maka sebenarnya KPK udah tidak bisa dipercaya lagi sebagai lembaga penegakan hukum. Nyalinya tidak ada. Dan kalau sudah tidak punya nyali, padahal ini pemberantasan korupsi, letakkan jabatan itu. Berikanlah kepada orang lain yang memang masih mempunyai. Tapi saya dengar ada satu pimpinan KPK yang masih oke katanya. Lah, itu kita mesti syukuri. Yang lain suruh istirahat-istirahat aja lah, apalagi lagi era COVID begini kan, jadi suruh istirahat saja, magabut. Ya, jadi, itu yang lainnya. Jadi saya ingin mengatakan, mari kita lihat itu. Nah, apalagi yang menarik, ini saatnya sebenarnya, alhamdulillah kita punya pimpinan Mahkamah Agung yang baru, Pak Safrudin. Pak Safrudin ini sebenarnya kalau beliau mau, ini adalah momentum untuk melakukan bersih-bersih. Karena apa? Lagi-lagi saya mau mengatakan, ternyata Pak Nur Hadi itu menurut saya punya jaringan yang cukup kuat. Karena korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri. Ada 3 levelnya. Pertama, dia biasanya punya messenger. Nah, messengernya itu sebagiannya pasti ada di dalam sistem, di dalam MA. Itu tidak mungkin ada di luar itu. Terus kedua, ingat Mahkamah Agung melalui Sekjen itu adalah pintu masuk bertemunya hampir seluruh kepentingan dan kekuatan kekuasaan yang ada di Republik ini. Kalau dia ingin berkomunikasi dengan MA, maka pintu masuknya adalah Sekjen MA. Jadi Sekjen MA itu pada saat itu makanya disebut sebagai the Dark Princess of the Unjustice, karena dia bisa mengelola ya, seluruh proses pertemuan tadi. Dan transaksi diduga juga dimulai dari titik ini. Jadi artinya kita bisa membongkar kasus itu jauh lebih dahsyat lagi daripada sekedar kasus ecek-ecek yang 44,6 miliar itu. Karena dari titik itulah kemudian kasus ini bisa diprofil jauh lebih besar lagi. Ya kan? Nah, ini juga menjadi menarik. Itu bagian pertama. Nah, bagian yang kedua yang juga menarik dalam kasus seperti ini, ternyata Sekjen MA potensial menjadi pintu masuk untuk berkomunikasi dengan hampir seluruh pencari keadilan. Bahkan diduga Sekjen MA juga punya kemampuan dan kepentingan untuk memastikan siapa calon hakim agung yang harusnya lulus di Mahkamah Agung melalui proses di DPR. Kalau betul seperti itu, maka kemudian Nur Hadi tidak bisa dipandang hanya dalam kasus 44,6 miliar. Nah, kalau situasinya kayak begitu dan sangat kompleksitas, sangat kompleks, maka saya mengkhawatirkan keselamatan dari Nur Hadi. Saya mengkhawatirkan keselamatan dari Nur Hadi. Karena banyak orang sekarang tak bisa lagi tidur, banyak orang keringat dinginnya mulai di sekujur badan, karena kalau Nur Hadi bernyanyi, maka partitur itu akan menyentuh seluruh angka atau nota balok yang ada di bagian Republik ini. Jadi ini luar biasa sekali kasus ini. Nah, saya mau tutup bagian ininya ada dengan apa yang menarik dari proses seperti itu. Publik tercengang ketika kemudian akhirnya Nur Hadi bisa tertangkap. Dan juga kita ingin katakan, tidak akan ada pemberantasan korupsi tanpa peran serta dari masyarakat. Dan peran serta dari masyarakat selama ini, kayaknya dalam 1 tahun ini, atau hampir 1 tahun ini, atau setengah tahun ini, itu dinihilkan. Peran-peran strategis dari lembaga-lembaga anti korupsi seperti ICW, itu diabaikan. Dan pada hari ini, kita ingin menunjukkan KPK tanpa kekuatan rakyat yang mendukungnya omong kosong. Dia akan bisa bertahan. Yang kedua, ada problem. Ternyata laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dimiliki KPK itu udah old fashion. Menurut saya sudah saatnya diganti. Karena dia tidak mampu lagi dipakai sebagai alat untuk mendeteksi berapa banyak sesungguhnya kekayaan dari penyelenggara negara.
Kalau saya lihat kekayaannya Pak Nur Hadi dibandingkan dengan LHKPN, itu bagaikan kampung dengan dunia. Rumahnya yang ada di dekat pusat pendidikan Mahkamah Agung, itu luar biasa. Dan itu tidak ada 1/10 dari kekayaan yang dilaporkannya, nilainya. Belum lagi kekayaan-kekayaan lainnya. Jadi KPK harusnya agak merendahkan hati sedikit, rubah itu sistem LHKPN karena dia tidak mampu mendeteksi profil kekayaan dari ASN antara yang dia terima dan yang dia miliki. Nah, yang terakhirnya gini, ketika saya mendengar informasi seperti itu dan mencoba mencari informasi lainnya, mengklarifikasi itu, maka kemudian yang mengagetkan saya itu 3 hal. Satu, dia ada di perumahan elit. Dan itu artinya sinyalemen-sinyalemen yang dikemukakan oleh Magdir Ismail, oleh Sobat Haris Azhar, selama ini, itu menjadi fakta. Selama ini teman-teman yang memberikan informasi itu agak dilecehkan oleh KPK. Tapi hari ini tidak ada permintaan maaf pun kepada mereka yang pernah memberikan informasi seperti itu. Dan yang kedua, yang juga menarik dalam kasus seperti ini, ternyata kecepatan dan silent operations yang tidak birokratis dan tidak perlu persetujuan dari orang-orang yang justru dianggap atau tidak dipercaya, itu jadi penting. Yang penting adalah akuntabilitas prosesnya. Dan orang-orang yang punya integritas yang memimpin proses penyidikan ini. Jadi kasus ini mengungkapkan hanya orang-orang yang punya integritas saja dan akuntabilitasnya di dalam proses itu bisa dipertanggungjawabkan yang bisa membongkar kasus-kasus seperti ini. Orang-orang yang sedari awal integritasnya cacat, dia hanya ada menjadi ornamen saja dan tidak menjadi begitu penting dalam proses upaya pemberantasan korupsi. Ini poin yang keduanya. Yang ketiganya adalah pada saat operasi itu dilakukan, selain melibatkan masyarakat dan teman-teman kepolisian yang ada di KPK sendiri, bukan ada yang di luar KPK, ternyata ada juga dukungan dari berbagai sumber yang menyebabkan proses di dalam mengungkap atau menangkap buron ini menjadi berhasil. Saya belum tahu apakah orang-orang itu hari ini sudah bisa diungkap. Tapi orang-orang itu sebagiannya ada di dalam KPK. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang ini, walaupun kita muak dengan sebagiannya. Tapi mudah-mudahan proses ini sebenarnya bisa membongkar jauh lebih banyak kasus-kasus ini. Mudah-mudahan the dark princess of injustice itu betul-betul mau melakukan penebusan dosa dan dia mengungkap segala hal penting, termasuk mungkin dugaan kalau memang dilindungi dari dalam. Saya mau berhenti sampai di situ. Terima kasih. Ya, makasih Pak BW penjelasannya. Ya, sebelum ke Bang Hari sebenarnya ada beberapa poin juga yang ingin saya jelaskan ya terkait dengan perkara Nur Hadi ini. Ada 2 poin sebenarnya. Yang pertama tadi menyambung dari Pak BW bagaimana sebenarnya pimpinan KPK menanggapi kasus ini. Saya sepakat tadi ketika Pak BW mengatakan ada kebohongan publik yang dilakukan oleh Nurul Gufron karena saat itu sebenarnya konferensi pers dimulai dengan juru bicara KPK, tapi ketika berpindah ke Nurul Gufron itu dia berdalih bahwa Nur Hadi dan Reski harus segera diperiksa sehingga tidak bisa mengikuti konferensi pers ini. Kalau berdasarkan pengamatan beberapa teman-teman yang ada di KPK dan juga beberapa teman-teman media itu mengatakan bahwa tidak ada pemeriksaan kepada Nur Hadi. Harusnya kan kalau dia diperiksa dia naik ke lantai 2 dan itu ruangannya transparan dan bisa dilihat oleh publik. Hal-hal begini saja kenapa masih ditutup-tutupi oleh Nurul Gufron? Sebenarnya ini menambah daftar panjang
perkataan, tindakan yang kontroversi dilakukan oleh 5 orang pimpinan KPK. Dalam hal ini juga Nurul Gufron. Kita masih mengingat kemarin kasus Harun Masiku ketika ditanya oleh teman-teman media kenapa kantor PDIP belum digeledah, kata Gufron kan dia mengatakan surat sudah kita kirimkan ke Dewan Pengawas, tapi Dewan Pengawas yang belum memberikan izin. Tapi kita menduga kuat pimpinan KPK-nya yang memang belum pernah mengirimkan ke Dewan Pengawas, bukan Dewan Pengawas yang menghambat proses itu. Ini kan kebohongan kedua yang disampaikan oleh saudara Nurul Gufron. Itu soal Gufron. Lalu yang kedua soal Firly. Kita mengkritisi sebenarnya ketika konferensi pers kemarin, bukan ketua KPK yang memimpin konferensi pers itu. Kalaulah memang pimpinan KPK menganggap perkara ini menjadi perkara penting, ada praktik dugaan mafia peradilan di sini dengan nilai yang cukup fantastis, kenapa bukan dia yang memimpin konferensi persnya? Kita masih mengingat ketika KPK menetapkan tersangka mantan Ketua DPR RI, Setia Novanto, Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, Irman Gusman, Ketua DPD RI, Jenderal Polisi, saat itu penetapan tersangka Budi Gunawan dipimpin langsung oleh Pak Abraham Samad bersama dengan Pak Bambang Wijoyanto. Tapi ini mungkin bisa diartikan Firly mungkin tidak menganggap perkara ini menjadi perkara yang penting begitu. Hal yang kedua saya kritisi dari Firly Bahuri kemarin sebenarnya atau 2 hari yang lalu ketika ditanya oleh media apakah KPK berencana untuk menindak oknum-oknum yang melindungi Nur Hadi dalam hal pasal 21 tentang obstruction of justice. Saat itu Firly mengatakan bahwa kita fokus dulu ke kasus utamanya, jadi setelah kasus utamanya selesai baru kita masuk ke isu dugaan obstruction of justice. Ini kan statement yang lagi-lagi keliru ya. Kita tahu penyidik KPK itu kan bukan 1-2 orang, lebih dari 100 orang penyidik KPK yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh pimpinan KPK dan tidak ada persyaratan untuk menindak obstruction of justice, harus menunggu tindak pidana korupsinya ini selesai, begitu. Kalau kita mengingat kasus yang melibatkan Setia Novanto kemarin kan beberapa waktu kemudian KPK langsung menindak oknum-oknum yang terlibat obstruction of justice. Setidaknya pimpinan KPK yang lalu langsung mengatakan kita tidak menutup kemungkinan. Tapi saat era Firly ini dia langsung defense bahwa kita masih fokus di isunya dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dari Nur Hadi. Nah, selain dari itu saya masuk ke dugaan obstruction of justice-nya. Nanti mungkin Bang Haris akan juga menjelaskan soal bagaimana pola persembunyian dari Nur Hadi, karena Bang Haris kemarin juga sempat mendatangi KPK dan memberikan petunjuk kepada KPK persoalan keberadaan dari Nur Hadi yang sempat berpindah-pindah tempat, dan kita meyakini ketika berpindah tempat itu pasti ada orang-orang yang turut membantu Nur Hadi bersembunyi begitu. Sederhananya begini saja, ketika tim KPK mendatangi rumah di Simpro, itu kan harusnya didata siapa-siapa aja yang ada di sana, apa peran mereka, kenapa mereka ada di sana. Kalau mereka tahu keberadaan Nur Hadi, kenapa mereka tidak laporkan ke KPK? Kalau kita lihat sebenarnya beberapa yang lalu pemberitaan Tempo kan mengatakan tim dimulai dari melihat jalur dari istri Nur Hadi, yaitu si Tim Zuraida. Itu juga penting untuk diperiksa terkait dengan dugaan obstruction of justice. Apakah selama ini ketika Nur Hadi berpindah-pindah tempat, dia juga ada di balik persembunyiannya? Kalau tadi Mbak Lola mengatakan ada dugaan pasal 5 Undang-Undang TPPU, saya ingin berbicara di sini dugaan obstruction of justice. Yang mana ini menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara yang sederhana begitu. Dan memang kalau berkaca ke KPK juga menarik, dan juga instansi penegak hukum lain. Dalam hal tersangka melarikan diri, banyak kasus yang melibatkan pengacara. Saya ingin ambil contoh 3 kasus. Kejaksaan tahun 2008 pernah menetapkan tersangka pengacara Manatat Ambarita karena diduga melarikan atau menyembunyikan tersangka kasus korupsi. Yang kedua ada Frederick Yunadi, kasus Setia Novanto.
yang diduga merekayasa kecelakaan Novanto sehingga Novanto tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Dan yang ketiga ada Lukas. Ini sudah clear sekali, terbukti secara sah dan meyakinkan dia membantu Edi Sindoro untuk melarikan diri ke Singapura dan meminta Edi Sindoro untuk berganti kewarganegaraan. Itu pola yang terjadi di kasus-kasus lain. Penting juga bagi KPK untuk melihat lebih utuh perkara Nur Hadi ini terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lain. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, kemarin pagi kalau saya tidak salah, salah satu media mengabarkan atau memberikan petunjuk sebenarnya bagi KPK. Ada dugaan Nur Hadi pernah meminta perlindungan dengan orang yang berinisial BG. Dan ini sebenarnya menjadi penting juga bagi KPK untuk menelisik lebih jauh petunjuk yang diberikan oleh media ini. Apakah sebenarnya, pertama siapa orang ini, dan bagaimana keterlibatan orang ini bisa diduga melindungi daripada Nur Hadi. Dan yang terakhir memang soal PR KPK ke depan, jadi kami berharap sebenarnya KPK tidak terlalu larut ya dengan euforia penangkapan dari Nur Hadi ini. Karena permainan sebenarnya baru dimulai saat ini. Bagaimana tantangannya KPK bisa mengembangkan perkara ini tidak hanya pada dugaan suap dan gratifikasi, masuk di instrumen pencucian uang, obstruction of justice, dan bagaimana persoalan mereka men-tracing harta-harta kekayaan Nur Hadi yang saya rasa sudah banyak dipublikasikan media, jumlahnya sangat fantastis. Mungkin itu tambahannya, lalu kita lanjutkan kepada Bang Haris. Silakan Bang Haris. Baik, terima kasih, Kur. Saya mungkin hanya melengkapi beberapa poin penting sudah disampaikan oleh Pak Bambang Wijayanto dan juga Mbak Lola. Tapi saya ingin mulainya begini. Di satu sisi kita senang akhirnya Nur Hadi dan Reski ya, menantunya itu bisa ditangkap. Meskipun masih ada Hendra Sanyoto, masih DPO yang satu lagi belum tertangkap gitu. Senang juga karena memang masih ada masih ada hal-hal positif, itu masih ada dampaknya. Hal-hal positif yang ada di KPK itu masih ada dampaknya buat kita. Kenapa saya ngomong seperti itu? Sekali lagi saya kita ulang-ulang lagi karena setelah KPK dibunuh lewat undang-undang KPK yang dirubah, sejumlah pilar-pilar kerjanya itu dipotong, masih ada celah untuk terus melakukan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Dan saya khawatir sebetulnya bukan hanya nanti kasus Nur Hadi dihalang-halangi, justru apa yang dilakukan dari kasus Nur Hadi ini akan jadi pembelajaran secara negatif ya, untuk tidak terulang. Ini kan pasti para pimpinan KPK ini nangis ini, sedih, gagal proyeknya. Proyek melakukan pengurangan angka korupsi dengan cara tidak ada koruptor. Gitu. Jadi koruptor nggak boleh ditangkap, karena kalau koruptor ditangkap, Indonesia buruk namanya karena masih banyak koruptor. Nah, ternyata ada koruptor ketangkep. Gitu. Nah, jadi dianggap ini aib. Jadi ini bahasanya bahasa apa ya? Negativa plus negativa. Jadi ada keburukan dilakukan dengan cara keburukan, diharapkan ada muncul yang positif gitu kalau bahasa filsafatnya begitu. Nah, itu menurut saya yang sedang dilakukan oleh para pimpinan KPK. Karena juga pimpinan KPK tidak bisa paripurna karena masih ada yang belum cukup umur, Kurnia ya. Nggak cukup umur, jadi belum bisa dewasa berpikir tuh, Mas Bambang, untuk melakukan penegakan hukum. Nah,
ini yang terjadi. Tapi memang akhirnya pengalaman, keberanian, dan juga prinsip ya yang sebenarnya terlatih di dalam para penyidik ini yang membuat akhirnya bisa kita sedikit senang. Kenapa saya bilang sedikit? Karena ini baru fase untuk menangkap. Tapi saya mau berhenti di situ untuk mau bilang begini. Terima kasih Mas Bambang tadi udah mengabarkan bahwa harusnya pimpinan KPK minta maaf sama kita semua. Karena saya tahu betul bahwa informasi bahwa Nur Hadi ada di sekitar mana itu sudah landing di dalam gedung KPK di tahun 2016. Tetapi memang para pimpinan, termasuk pimpinan struktural ya, nggak cuma pimpinan 5 orang, tapi juga yang di level fungsi dan struktural, itu mereka abai. Mereka abai terhadap kasus ini. Abainya kasus ini dilakukan oleh mereka, saya anggap itu sebagai sebuah kesengajaan. Jadi memang tidak mau direspon. Saya punya keterangan, saya punya saksi yang bilang bahwa memang sekeluarga ini nggak jauh-jauh kok gitu. Bahkan kalau mau dibilang jauh pun nggak lebih dari Pulau Jawa gitu. Sempat ke Jawa Timur dan lain-lain. Nah untuk itu saya langsung nyambung aja ke bagian rekomendasi untuk poin itu. KPK harus bongkar soal pelarian ini, rute pelarian. Rute pelarian ini kemana saja, atau saya menyebutnya sebagai fasilitas persembunyian. Itu paling enggak berupa tempat, lalu proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu penyediaan kebutuhan harian, pengamanan, dan juga yang terakhir setidak-tidaknya nih ya, individu-individu penghubung sebagai komunikator. Nah jadi ini yang saya ingin melengkapi, memperkaya apa yang disampaikan oleh teman-teman ICW di hari pertama sudah mengatakan bahwa ini yang menghalang-halangi dalam artian membantu proses kaburnya keluarga bahagia ini, keluarga Nur Hadi ini harus diungkap gitu. Siapa saja, pakai rumahnya siapa saja, siapa yang menolong, person-person yang memberikan bantuan-bantuan pengamanan, kebutuhan harian. Mereka kan bukan guci atau kipas angin yang diumpetin di lemari. Mereka ini manusia, jadi ada kebutuhan. Bahkan penangkapan kemarin pun ada kebutuhan berlebih dari Tin Zuraida yang akhirnya membuat keluarga bahagia ini ketangkep juga. Nah, jadi sampai di situ pimpinan KPK jelas ini penangkapan Nur Hadi, Reski, dan Tin Zuraida ini sebetulnya mestinya beginilah gampangnya. Kalau mereka punya otak, mereka paham betul lah. Ini nampar mereka ini, pembelajaran penting buat mereka. Gitu. Tapi kalau mereka emang nggak tahu malu ya, atau nggak mau memakai berkah dari Tuhan itu akal dan pikirannya ya mereka nggak bakal sadar. Jadi justru mereka malah nanti berusaha untuk memberikan banyak fasilitas-fasilitas tambahan buat si Nur Hadi, Reski, atau juga orang-orang yang memang berhubung. Berikutnya poin yang saya ingin sampaikan, memang Nur Hadi dan Reski ini, dan satu lagi Hendra Sanyoto ini belum ditangkap. Ya, yang belum ditangkap itu terkait dengan satu kasus. Tapi sebetulnya, kalau dari kasus ini, kita bisa lihat bahwa siapa ini Nur Hadi sebenarnya. Tadi Mas BW sudah menjelaskan ini the Dark Princess of Injustice gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi kira-kira ini ya benar, istilahnya benar banget tuh. Ini orang pangerannya, dia yang paling yang mengatur tentang soal bagaimana putusan itu dilakukan. Dan kalau dilihat dari proses menangani yang satu kasus ini saja, yang 40 miliar lebih saja, sebetulnya muncul banyak nama, muncul banyak keterlibatan-keterlibatan. Ini memang
magnitud kepangeranannya itu luar biasa. Jadi dia memang bukan cuma apa ya, dia di atas tapi juga sentral, dia ada di jantungnya. Semua orang penting itu datang ke dia punya harga yang mahal, hanya kasusnya apapun tapi harganya mahal. Semua orang datang ke dia, harganya mahal, dan semua orang di sisi yang lain membantu dia untuk mengelola duit tersebut. Jadi dia ini bukan makelar yang kira-kira begini nih, si A punya kasus, datang ke misalnya ke B untuk minta tolong, lalu B nganterin uangnya kepada si C. Tidak juga seperti itu. Jadi dia kayak punya korporasi untuk mengatur keadilan. Jadi kalau dilihat, bahasanya kalau yang sering dikenal itu sistemik gitu ya. Tapi sebetulnya ini bukan sistemik, ini korporatif juga. Saya menggunakan istilahnya korporatif, bukan corporate, karena bersifat, menggambarkan sifat bagaimana tata kelola itu dijalankan. Jadi semua orang bisa datang ke dia, dan dia akan mengatur dan lain-lain. Jadi artinya dia punya jejaring yang sangat luas. Bahkan saya bisa ketemu dengan mendapati nama tentang di Jakarta dan Jawa Barat itu siapa, sementara di Jawa Timur itu siapa agen-agennya gitu. Kira-kira humasnya lah kira-kira yang mengatur. Yang menyambut orangnya juga sudah diketahui siapa dan lain-lain. Jadi memang bukan sekedar berita bahwa Nur Hadi ketangkap. Nur Hadi adalah sekretaris Mahkamah Agung, dia biasa melakukan pengaturan kasus. Bukan seperti itu. Harusnya digambarkan secara lebih novel, secara cerita. Harus ada novel ini. KPK harusnya bikin perlombaan ini. Kalau KPK nggak mau karena masih sibuk belanja bumbu nasi goreng, mungkin ICW bisa bikin perlombaan untuk bikin novel, menulis bagaimana The Prince of tadi itu yang Mas Dewi sebut itu, bekerja, mengatur, bahkan kalau perlu dibikinkan film kartunnya ya, untuk mengajarkan bahwa begini loh kejahatan dan ujungnya hanya menjadi pelarian. Nah, dia ini saking korporatifnya tadi itu, setidak-tidaknya sejauh ini kita bisa mendeteksi, ini saya summarize saja, itu ada sejumlah aset ya, yang belum disita oleh KPK. Itu ada 7 aset tanah dan bangunan yang nilainya itu ratusan miliar rupiah. Lalu ada 4 lahan usaha kelapa sawit, ada 8 badan hukum dalam berbagai jenis, baik PT maupun usaha dagang. Lalu ada 12 mobil mewah yang kira-kira kalau di total nilainya puluhan miliar rupiah. Lalu ada 12 jam tangan mewah dengan nilai puluhan miliar rupiah juga, yang merek-mereknya Richard Miles itu. Nah ini yang kita, sebenarnya ada lagi yang kita deteksi, akan tetapi ini yang sebetulnya sudah muncul ke permukaan, artinya ya tinggal dilakukan penyitaan pasca penetapan TPPU oleh Nur Hadi. Saya yakin hari-hari ini tim pengacaranya Nur Hadi atau orang yang melakukan pembelaan ya, dengan tanda kutip sedang berkumpul untuk merumuskan bagaimana salah satunya aspek soal aset ini supaya tidak bisa disita atau dibalik nama. Bahkan sebenarnya kalau dari tahun lalu kita ikuti sudah banyak sejumlah aset yang dialihkan nama. Memang betul tadi disebutkan oleh Lola juga oleh Mas BW, Tien Suraida ini salah satu aliran untuk nama yang dipakai untuk penggelapan aset tadi itu. Jadi otomatis asetnya bukan nama Nur Hadi, tapi ada yang namanya Tien Suraida, banyak yang namanya Tien Suraida. Lalu juga aset-aset atas nama Reski Herbiono ini juga banyak. Gitu. Aset-aset ini, mobil-mobil, Mercedes, Range Rover, mobil-mobil mahal ya, Ferrari, Mustang, ini semua banyak. Bahkan juga sebenarnya harus diperiksa bukan outlet, showroom-showroomnya ya, showroom mobil-mobil mewah ini dibeli. Gitu.
apakah memang ada kerjasama dengan Reski sebagai bagian dari pengalihan asetnya Nur Hadi kepada Reski, melalui Reski, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilakukan semua juga paralel dengan atau harusnya penetapan tersangka terhadap Nur Hadi dan Reski dengan tindak pidana pencucian uang itu. Nah, memang yang saya agak ngeri ini tahap berikutnya pasca kita melihat keberhasilan para tim penyidik, ini para pimpinan KPK dan struktural di KPK ini berupaya untuk menghalang-halangi proses ini dikembangkan. Jadi mereka memang skenario dugaan saya kalau pakai war game gitu ya, di DPO kan. Lalu yang kedua kalau ketangkep bagaimana? Kalau ketangkep skenario berikutnya adalah hanya fokus di soal 40 miliar lebih. Kalau ini, jadi artinya tidak boleh dikembangkan ke tempat lain. Nah ini skenarionya yang saya yakin betul ya. Kan manusia bukan hanya bisa menduga, tapi bisa berkeyakinan. Saya punya keyakinan. Kalau melihat gayanya para pimpinan hari ini, saya mau bilang bahwa mereka adalah bagian dari penikmatan Nur Hadi untuk tidak ditangkap. Prinsipnya adalah membuat Nur Hadi tidak dihukum atau dihukum selemah-lemahnya. Dihukum secara lebih dengan sangat rendah. Nah, dengan tertangkapnya masih mereka berupaya supaya ini lamban. Akhirnya proses pengungkapan bukti dan saksi menjadi lemah karena waktu terbatas. Nanti mau nggak mau dilimpahkan ke pengadilan dengan bukti dan saksi yang lemah, dilimpahkan ke pengadilan. Mungkin bisa berharap bebas atau bisa berharap dihukum secara lemah. Nah itu skenario yang saya duga ada di sejumlah pimpinan. Kalau melihat, apalagi melihat gaya mereka belakangan semenjak jadi pimpinan KPK, justru mereka ini yang saya mau bilang adalah orang-orang yang justru ingin membunuh upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya punya kasus lain, whistleblower justru dibiarkan diproses di peradilan, mereka tidak melindungi, dan sekarang ini kasus ini dengan cara yang berbeda, mereka menunjukkan ketidakpintarannya untuk menangani situasi ini. Untung masih ada jejak-jejak ya, jejak-jejak masa lalu dari KPK yang masih hidup. Itulah yang membuat bara atau api itu tetap bisa menyala dalam menangani kasus ini. Nah, itu mungkin singkat saja, saya cuma mau menggambarkan soal bagaimana jujur pandangan saya, dilema saya melihat institusi KPK hari ini, tetapi juga ada kemajuan di dalam penanganan kasus, terutama kasus yang penting, karena saya orang yang selalu cerita ke beberapa teman, termasuk Kurnia, sebenarnya kalau mau bongkar soal mafia peradilan di Indonesia, bongkarlah kasus si Nur Hadi. Gitu. Meskipun ada kompetitornya juga, Nur Hadi, ada mafia peradilan juga yang di tempat lain kelas lebih kecil gitu ya. Tapi kalau ini dibongkar, ini akan jadi story yang besar, melengkapi story tentang bagaimana upaya mengadvokasi peradilan yang lebih baik. Nah, ini dengan cara kita menunjukkan studi kasus yang menurut saya ini babon ya. Ini yang utama. Kalau dia bisa dibedah, ini dibongkar. Kalau perlu kita agak puitis, kita bilang sama Nur Hadi, udah harus ceritalah, lu bakal jadi tokoh dalam banyak film soal pengadilan di Indonesia. Kita mesti cari sutradara sama produser untuk nawarin dia main film supaya dia merasa nanti dapat duit juga. Mungkin bisa begitu kira-kira. Oke, saya stop di situ dulu. Kita mesti banyak energi untuk ngawasin KPK ke depan dalam menangani situasi kasus Nur Hadi. Makasih, Gur. Oke, thank you Bang Aris penjelasannya. Dan sekarang mungkin karena waktu kita juga terbatas, jadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang mengikuti diskusi ini. Mungkin bisa dijawab oleh seluruh narasumber, sekaligus ditambahkan closing statement, harapan KPK ke depan dalam kasus Nur Hadi seperti apa, dan juga bagaimana masyarakat sipil bisa juga turut mengkritisi KPK ketika KPK
melakukan tindakan-tindakan yang keliru gitu. Jadi pertanyaannya ini, ada pertanyaan Abdul Wahid dan juga Ibnu, nanti bisa dijawab saja secara bersamaan. Abdul Wahid itu menanyakan, kenapa Nur Hadi bisa segera ditangkap oleh KPK, tetapi Harun Masiku yang juga buron belum ketangkap? Apakah karena ini menyangkut partai penguasa? Kenapa KPK sulit menangkapnya? Biasanya KPK tidak terlalu lama menangkap buron. Pertanyaan kedua dari Ibnu, korupsi dibangun dari bawah ibarat membangun sebuah gedung, dimulai dari pondasinya. Bagaimana korupsi bisa dihancurkan jika pondasi itu sendiri mengakar kuat? Itu dua pertanyaan dan sekaligus closing statement dari narasumber. Jadi kita minta maaf tidak bisa mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang lain karena ada keterbatasan waktu yang mana para narasumber juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin pertama kita urut saja seperti yang di awal. Silakan, Mbak Lola. Ya, terima kasih Kurnia. Tadi ada pertanyaan dari dua ya, Abdul Wahid, soal kenapa Nur Hadi udah bisa ditangkap tapi Harun Masiku enggak segera, tapi tadi dia bilang ya Nur Hadi bisa segera ditangkap. Sebenarnya enggak segera juga, karena kalau misalnya dilihat di website-nya KPK, itu Nur Hadi masuk ke daftar pencarian orang itu kayak kado Valentine sebenarnya, tanggal 14 Februari gitu ya. Jadi kalau misalnya dihitung dari 14 Februari ke awal bulan Juni ini, itu kan sebetulnya juga nggak sebentar gitu, dibandingkan dengan misalnya waktu dulu KPK menangkap buronan Wisma Atlet gitu ya, Nazarudin. Itu bahkan udah sampai Bogota gitu, sampai Kolombia. Sedangkan ini untuk level Nur Hadi yang masih ada di Pulau Jawa aja, sekitaran Pulau Jawa. Tadi kalau dengar ceritanya Bang Haris gitu ya, itu lebih dari 5 bulan gitu, hampir 6 bulan sendiri gitu untuk nangkep Nur Hadi dan kawan-kawan, atau dalam hal ini lebih spesifik lagi menantunya gitu ya, si Reski. Nah, kalau dugaan soal mungkin nggak ya ini kalau Harun Masiku itu berkaitan dengan partai penguasa, ya sampai bisa dibuktikan sebaliknya, ya bisa jadi begitu gitu. Dugaan itu valid karena memang ya kalau diingat-ingat juga Harun Masiku nih siapa sih gitu. Dia kan kalau secara figur mungkin juga strukturnya di PDIP mungkin bukan siapa-siapa banget juga gitu. Dia cuma PAW gitu ya, yang kemudian dimajukan oleh PDIP gitu. Tapi ya secara figur kalau bukan karena kasus yang menjerat anggota KPU, itu juga nggak akan tahu kita siapa ini Harun Masiku gitu ya. Jadi kalau secara figur sih saya berpandangan sebetulnya Harun Masiku bukan figur yang sebesar itu. Mungkin saya keliru, tapi sejauh pemahaman dan pengetahuan saya soal Harun Masiku sih memang bukan figur yang gimana banget gitu. Jadi kembali lagi valid dugaan itu bahwa kita bisa saja menduga sampai akhirnya KPK bisa membuktikan sebaliknya gitu ya, bahwa tidak mampu ditangkapnya Harun Masiku ini patut diduga memang berkaitan karena Harun Masiku adalah anggota dari partai penguasa gitu, atau dalam hal ini PDIP. Lalu yang kedua, dari Ibnu, korupsi dibangun dari bawah ibarat membangun sebuah gedung dimulai dari pondasinya. Bagaimana korupsi bisa dihancurkan jika pondasi itu sendiri mengakar kuat? Saya sih kalau misalnya boleh bermimpi gitu ya, ya mungkin revolusi aja sekalian gitu. Jadi artinya orang-orang yang memang masih memegang kekuasaan sekarang itu ya semua harus diganti gitu. Saya nggak ngebayang gitu ya, saya bukan ahli, jujur saya nggak akan tahu gimana kemudian ada alternatif tetap menjalankan misalnya manajerial organ-organ negara misalnya. Tapi itu hal yang penting menurut saya, karena banyak sekali kayak tadi misalnya Bang Haris cerita, oke, Nur Hadi sekarang mungkin udah dijerat sama KPK, dia udah ditangkap, tapi ada lagi mafia-mafia lain yang juga masih bercokol gitu, yang saat ini mungkin gilirannya mereka belum sampai gitu. Tapi itu menandakan bahwa ketika satu orang yang dianggap saya bukan dengan maksud mengecilkan arti penangkapan Nur Hadi, tapi yang mau saya sampaikan adalah sudah separah itu memang sistemnya, sehingga
kadang pilihan yang harus diambil memang juga harus ekstrim gitu. Jadi kembali lagi nih kalau saya boleh berandai-andai gitu ya, mimpi-mimpi siang bolong nih sebelum sholat Jumat, ya sekalian aja gitu dicabut gitu, dipecat misalnya atau diberhentikan orang-orang yang masih memegang kekuasaan untuk hari-hari ini. Mungkin dalam konteks yang sekarang di lembaga peradilan gitu ya. Bisa jadi kita punya harapan terhadap Ketua Mahkamah Agung baru, dan itu tadi sudah disampaikan juga dengan clear oleh Pak BW, kalau memang ada itikat baik untuk mengubah sistem yang ada di Mahkamah Agung, ya ini ini bola yang harus diambil nih gitu. Ini kan dipes nih sama KPK, misalnya ini Nur Hadi udah ketangkap, dan tadi juga Pak BW udah bilang ya nggak mungkin dia beroperasi sendiri kan gitu, dan tadi Kurnia juga udah bilang ada dugaan obstruction of justice misalnya, dan ini kan menunjukkan bahwa sebanyak itu pihak yang patut diduga berkaitan dengan kasus Nur Hadi, sehingga kalau misalnya kita masih boleh berharap kepada Ketua Mahkamah Agung yang ada sekarang yang baru, itu sebaiknya memang harus ditindaklanjuti dengan sangat serius gitu, sehingga publik juga masih bisa berharap gitu. Kalau misalnya selevel tadi, kalau istilahnya yaitu ya pangeran kegelapan, the unjust, the darkness unjust, prince, itu kan gila sebenarnya ya, sampai ada satu figur yang sampai digelari seperti itu kan menunjukkan bahwa selama ini orang ini bisa beroperasi dengan leluasa gitu. Nur Hadi ini bisa beroperasi dengan leluasa dan tidak tersentuh gitu. Jadi bayangkan ketika sistem yang sama masih mensupport dan masih ada sekarang di MA. Jadi kalaupun balik lagi nih, kalaupun misalnya Nur Hadinya sekarang udah ketangkep, tapi kalau misalnya minionsnya itu masih ada di dalam MA, ya bisa jadi nanti ada Nur Hadi baru dong gitu. Nah, jadi itulah yang jadi catatan penting. Kalau mau dibangun dari mana, ya lagi-lagi sebaiknya memang itu diberantas habis dulu, dimulai dari nol gitu ya. Kalau dulu iklan Pertamina kan waktu awal-awal dimulai dari nol ya kayak gitu, harus dari awal sekali. Nah, di sisi lain, menurut saya, ini mungkin juga bicara sedikit banyak, meskipun nggak secara langsung berkaitan, soal bagaimana kemudian menjerakkan pelaku korupsi, gitu ya. Nah, ini sebetulnya usaha yang juga sudah mulai dirintis KPK, paling tidak, Kejaksaan juga, itu ya menerapkan undang-undang TPPU, gitu, sehingga mereka miskin. Atau kalau misalnya perlu ditambah lagi, itu mencabut hak politik mereka, gitu. Jadi ada banyak layer dan pendekatan penghukuman yang sebetulnya bisa ditempuh jika memang ada niat baik gitu ya. Kita punya frame, kita masih asumsikan lah KPK punya frame yang serupa gitu ya, masih ingin memiskinkan koruptor, yaitu dijalankan gitu. Karena setelah mereka miskin, otomatis kan bargaining power-nya bisa jadi nggak sebesar itu lagi gitu. Ketika mereka punya akses terhadap uangnya mereka, asetnya mereka, dan lain sebagainya gitu. Apalagi ya tadi kalau dari Pak BW, Bang Haris juga tadi kan udah nunjukin cerita soal bagaimana banyaknya aset Nur Hadi yang nggak masuk akal, dan bahkan menurut Pak BW 46 miliar atau 44 miliar itu angkanya kecil tuh kayaknya dibandingkan dengan dugaan perkara lain yang mungkin juga menjerat Nur Hadi gitu. Saya akan berhenti di situ aja, Kurnia, dan untuk closing statement mungkin saya ingin tekankan sekali lagi soal yang tadi sudah sempat saya sampaikan di awal. KPK jangan sampai berhenti hanya pada tindak pidana korupsinya gitu. Tadi ada juga soal obstruction of justice, orang-orang yang secara sadar dan memang diniatkan membantu pelariannya Nur Hadi dan Reski gitu ya, dan mungkin pihak-pihak lain. Saya juga tahu ajudannya Nur Hadi itu juga kan belum diperiksa, bahkan kayaknya sempat ada berita bahwa si ajudannya itu malah dapat promosi gitu, dan sopirnya misalnya yang tiba-tiba semua hilang gitu, nggak tahu keberadaannya ada di mana, disembunyikan. Nah itu orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang yang disembunyikan itu juga harus dimintakan pertanggungjawaban gitu dalam kaitannya dengan tindak pidana Nur Hadi.
Lalu yang kedua, balik lagi soal TPPU. Nah, TPPU ini menurut saya sangat penting kalau kita kembali lagi ingin mengedepankan upaya penjeraan, gitu. Dan sekaligus juga mematahkan asumsi soal pidana mati itu adalah pidana yang paling menjerakan. Enggak, gitu. Karena ya koruptor bisa jadi nggak takut mati, gitu. Siapa sih yang, kan gampangnya gini, orang kalau misalnya mereka beriman, gitu ya, punya norma yang jelas, norma agama yang jelas, misalnya mereka akan takut dimintakan pertanggungjawaban di akhirat gitu ya. Selama ini kan banyak juga yang bilang ya udah deh kalau misalnya hukum di dunia nggak adil, ya yang penting di akhirat. Ya mereka bisa jadi nggak takut akhirat juga gitu, wong korup juga kok. Jangan-jangan mereka bakal lebih takut kalau harta kekayaannya itu dirampas. Dan itu sebetulnya kan kelihatan ya ketika misalnya ada upaya-upaya melakukan layering, bahkan mengintegrasikan kembali hasil kejahatan itu jadi sesuatu yang seolah-olah sah gitu, seolah-olah legitimate. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa orang itu yang melakukan kejahatan, terutama yang terkait dengan ekonomi, termasuk korupsi, itu sebenarnya lebih takut miskin gitu dibandingkan takut mati gitu. Jadi udahlah, narasi soal hukuman mati itu sebaiknya dilupakan aja, karena memang yang dan pemiskinan ini juga rasanya yang belum maksimal dilakukan oleh penegak hukum gitu. Itu saja, saya kembalikan ke Kurnia. Siap, makasih Mbak Lola. Langsung kita geser ke Pak BW. Silakan Pak BW. Yuk, makasih. Pertanyaannya bagus, Mas Abdul Wahid dan Mas Ibnu. Saya jawab dari yang nomor 2 dulu ya. Korupsi dibangun dari bawah ibarat membangun sebuah gedung dimulai dari fondasinya. Ada cara untuk menghancurkan akar. Ada cara untuk menghancurkan fondasi. Kalau akar dalam tanaman itu dihancurkan ketika terjadi proses pembusukan. Dan sebenarnya proses pembusukannya itu terjadi karena integritas, kompetensi, dan seluruh sikap dan perilakunya sudah tidak pantas lagi diteladankan. Dia tidak leader, tapi dia trader, bahkan broker, maka sebenarnya dia sedang melakukan pembusukan. Jadi artinya saya mau bilang begini, kekuasaan sehebat apapun, ketika fondasi dan akarnya busuk, dan itu disebabkan karena sikap, kelakuan, dan perilakunya, maka dia sedang menghancurkan prosesnya. Jadi ada proses decay, proses pembusukan, yang menyebabkan sebenarnya akar itu hancur dengan sendirinya. Nah, mungkin yang mesti dilakukan adalah bagaimana proses mempercepat kehancuran itu. Jadi caranya adalah dorong supaya integritas ini memang harus ditegakkan. Kalau dia tidak mampu menegakkan, maka dia sebenarnya sedang mempercepat proses kehancuran. Dan itu sebabnya diusulkan, Mas Ibnu, civil society harus semakin strategik untuk mengontrol perilaku tidak senonoh dari kekuasaan. Kalau abuse of power itu terlalu keren gitu ya. Perilaku tidak senonoh itu untuk terus-menerus dipersoalkan, karena itu akan bisa menyebabkan kalau perilaku itu tetap yang tak senonoh itu diperlakukan, dia sebenarnya sedang melakukan pembusukan dirinya sendiri. Jadi kita menyirami proses pembusukan itu supaya percepatan pembusukan itu terjadi dengan lebih masif dan intensif. Jadi itu salah satu strateginya sebenarnya. Saya menggunakan strategi pembusukan tanaman. Kalau dalam era COVID, gunakanlah desinfektan karena akar-akar itu bisa busuk karena desinfektan. Siapa desinfektannya? Orang-orang baik seperti Kurnia, Aris, Lola, itu adalah desinfektan dari kutu-kutu busuk gitu. Nah, kita perlu memperbanyak desinfektan ini untuk membersihkan ya kebusukan-kebusukan itu. Karena dengan sendirinya kemudian itu bisa kita selesaikan. Nah, jadi artinya gini, kalau pakai bahasa yang sederhana gini, jangan putus asa. Kita sudah punya pengalaman 30 tahun di bawah rezim Orde Baru, toh akhirnya rezim itu akan runtuh. 20 tahun ada dalam era reformasi, dan ujungnya seperti ini, kita tidak boleh menghilangkan optimisme itu.
Jadi optimisme itu harus terus bersemayam, ditumbuh suburkan, supaya kemudian harapan bisa dijemput. Tidak akan mungkin harapan bisa dijemput tanpa optimisme. Satu. Dua, diskusi hari ini, diskurs yang akan dibangun kemudian, tulisan-tulisan yang tajam dari teman-teman media, pertanyaan-pertanyaan yang menusuk seperti silet dari teman-teman wartawan, itu menjadi bagian penting ya, untuk memurnikan proses, untuk menghidupkan harapan-harapan itu. Jadi kita tidak kehilangan harapan, tapi tidak kehilangan kewarasan juga untuk terus-menerus mengabdi pada kepentingan kemaslahatan. Itu cara menurut saya yang bisa dilakukan. Jadi terus-menerus mempersoalkan every single problems yang dilakukan itu dipersoalkan. Seperti Kurnia tadi mempersoalkan, mana kamu berbohong, harus tambah lagi, belum cukup umur. Emang kalau udah belum cukup umur boleh berbohong? Kan nggak boleh juga. Tetap aja kebohongan harus menjadi katakan tidak untuk bohong itu misalnya. Nah itu yang untuk Ibnu yang sangat fundamental. Terus pertanyaan kedua yang sangat taktis dari Mas Abdul Wahid, kenapa Nur Hadi bisa segera ditangkap oleh KPK tetapi Harun Masiku jadi belum? Pertanyaannya bagus, tapi sebaiknya itu ditanyakan kepada pimpinan KPK. Kalau dulu pimpinan KPK terdahulu bisa menangkap, tadi Lola sudah mengungkapkan, Nasarudin di Beograd, masa di Simpruk kita nggak bisa tangkap dan lebih dari 100 hari? Bukankah kita sedang merendahkan dan menghina-hinakan diri kita sendiri? Kemampuannya kok bukan makin tinggi, makin jilidnya makin banyak, bukan makin tinggi, tapi kok kemampuannya makin rendah. Jadi ada problem nih, panitia seleksi ini milihnya gimana sih? Kok yang dipilih bukan orang-orang yang hebat-hebat gitu, kok orang-orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata kecerdasan orang-orang yang lainnya, yang memang biasa-biasa aja gitu. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan. Yang nangkap siapa, yang dipuji-puji siapa. Itu kan panitia seleksi macam apa sebenarnya, yang saya nggak ngerti juga itu kan. Tapi lucu-lucu lah, kita lagi lihat yang lucu-lucu. Jadi dari titik ini sebenarnya, kalau ditanya, salah pertanyaan, cuman kalau saya ingin membantu, ini soal 3. Tadi saya baru ngomong soal kecerdasan, kompetensi. Tapi sebenarnya pertanyaan dasarnya nih, KPK mau nangkap nggak? Semuanya itu kan katanya mau dimulai dari niat. Sekarang kita periksa, walaupun niat kan kita nggak bisa meriksa nih, cuman kita balikin. Lu sebenarnya mau nangkep nggak sih? Kalau lu mau nangkep, pasti bisa. Jangan kemudian dibalik. Insya Allah nanti akan ketangkap. No, coba bilang, saya akan melakukan every single effort untuk menangkap itu. Kalau perlu dalam 3 bulan saya bisa tangkap, saya mundurkan diri. Ah, itu baru pimpinan. Kalau enggak sih, ya susah gitu loh. Nah, itu bagian pertama ya. Jadi harus ada niat yang kuat. Niat yang kuat itu muncul dari pernyataan-pernyataan. Bukan sekedar menggoreng nasi, dari pernyataan yang jelas. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, sementara Anda berniat untuk melakukan penangkapan, tapi kemudian perilakunya menjadi selebritas pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang itu punya afiliasi. Jadi kemudian pernyataanmu itu tak sesuai dengan sikap dan perilakumu. Gimana kita mau percaya, coy? Jadi sekarang yang mesti dilacak, Mas Abdul Wahid, coba lihat. Apakah sikap dan perilakunya menunjukkan bahwa dia berniat ingin sungguh-sungguh menangkap. Kalau perilakunya itu tidak, ya nggak mungkin lah. Pergi Menko Polhukam, Menko Polhukam paham tuh soal-soal begituan. Kagak lah, dia nggak punya instrumen untuk itu. Dia itu guru besar yang tidak punya pengetahuan soal practicality. Misalnya ya kalau mau nanya soal kayak gitu-gituan, nggak bisa ke guru besar, cuy. Guru besar hukum acara juga kerangka teorinya, prakteknya nggak gitu, dia nggak begitu paham sangat optimal gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi yang kedua adalah coba cek, dan kita harus mengingatkan terus-menerus. Bos, lu tuh kelakuanmu itu pakai niat nggak? Kalau niatnya begini, kenapa kelakuanmu kayak gini? Nah yang ketiga yang juga jadi penting, yang saya taktik nih, saya ingin minta kepada teman-teman Mas Abdul Wahid, kalau Anda adalah bagian dari media, ini saatnya untuk terus-menerus mengkritisi. Ini saatnya public interest to the sake of the
negara ini, pemberantasan korupsi itu masih isu yang sangat strategik banget. Negara ini bohong deh, bisa sejahtera, apalagi bisa adil kalau korupsi masih ada, merajalela, bahkan kemudian ada di ruang-ruang gelap di segala sendi kehidupan masyarakat. Ini saya mau tutupnya begini. KPK dihadirkan karena KPK ingin pemberantasan korupsi di dunia penegakan hukum itu beres. Dan ini sekarang agenda ini menjadi bagian yang tak terelakkan. Dulu KPK dihadirkan untuk itu. Dan sekarang kasusnya ada di depan. Dan bersyukurlah pimpinan KPK yang mendapat tantangan hari ini. Ya, ini kesempatan luar biasa sekali. Kalau Anda tidak mengambil kesempatan ini dan menaklukkan pemberantasan korupsi di sektor penegakan hukum, Anda akan tercatat di dalam sejarah kepemimpinan KPK yang paling buruk telah lahir ketika tantangan datang menghadap. Terima kasih. Ya, makasih Pak BW. Dan sebelum ke Bang Ali, saya ada beberapa catatan ya soal kasus ini dan pertanyaan tadi. Apakah Harun Masiku akan segera ditangkap? Prediksi saya pribadi tidak ya, karena memang kalau kita lihat narasi-narasi yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK yang terlihat oleh publik, mereka ingin melindungi daripada Harun Masiku. Kalau saya ingin menyetir kata-kata dari Firly Bahuri, dia sempat mengatakan seperti ini. Tidak ada koruptor yang betah kabur ke luar negeri. Pasti suatu saat dia akan kembali ke Indonesia. Itu kalau konteksnya KPK bekerja untuk mencari buronan tersebut. Kalau KPK-nya tidak bekerja, ya koruptor itu pasti tidak akan mungkin kembali ke Indonesia. Itu kan logika sederhana, dan publik sebenarnya mudah menakar apa sebenarnya tujuan dari pimpinan KPK ini terkait dengan kasus Harun Masiku. Dan tadi sebenarnya poin penting juga tadi yang disinggung oleh Pak BW di awal, bagaimana kita ingin melihat kasus Nur Hadi ke depan, kita bisa berkaca pada kasus Harun Masiku ini. Kita tahu bahwa salah satu tim yang tergabung untuk meringkus pelaku korupsi PAW-nya Harun Masiku ini kan tiba-tiba digeser oleh pimpinan KPK atau dipaksa digeser ke instansi asalnya, walaupun sekarang yang bersangkutan sudah kembali bekerja di KPK. Jangan sampai, justru ini penting masyarakat perhatikan, nama-nama yang sebenarnya berseliweran di media selama ini, yang disebutkan tergabung dalam tim yang meringkus Nur Hadi, ini harus kita perhatikan bersama. Jangan sampai ke depan ada upaya dari pimpinan KPK untuk mengganggu koordinasi dari tim ini, entah itu ekstrim tim ini dipecat dari KPK, itu memungkinkan sebenarnya kalau kita lihat kinerja dari Firly Bahuri seperti ini. Atau mungkin dikembalikan ke instansi asalnya, atau mungkin dirubah seluruh tim yang tergabung dalam penyidikan kasus Nur Hadi ini, agar ke depan penyidikannya tidak masuk angin gitu loh, tidak dipanggil saksi-saksi yang penting, dan ketika dimasuk ke pelimpahan berkas ke persidangan, dakwaannya juga tidak memasukkan pencucian uang, tuntutannya juga rendah. Itu setidaknya hal-hal yang bisa kita ambil, kita pelajari dari kasus Harun Masiku. Kita bisa lihat salah satu anggota dari Harun Masiku dituntut KPK yang maksimalnya bisa 5 tahun, dituntut 2,5 tahun. Akhirnya divonis 1 tahun 8 bulan. Ini kan mengindikasikan memang tidak ada instruksi yang jelas dari pimpinan KPK untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi yang mungkin terafiliasi dengan wilayah politik. Selain dari itu, memang bagaimana mungkin kita bisa berharap Harun Masiku segera akan ditangkap oleh KPK, tapi pimpinan KPK-nya tidak pernah mengeluarkan narasi yang tegas, atau tidak pernah menginstruksikan kepada juru bicara KPK untuk mengupdate bagaimana perkembangan kasus Harun Masiku ini. Yang diupdate atau yang dikeluarkan, kita kan semua berharap rilis yang dikeluarkan oleh Ketua KPK adalah rilis yang langsung terkait dengan penanganan perkara. Namun yang kita lihat di media justru pimpinan KPK bukan fokus pada penanganan perkara. Yang dia keluarkan adalah Firly Bahuri mengeluarkan rilis tentang Hari Buku Nasional. Firly Bahuri mengeluarkan rilis tentang hari lahirnya Pancasila.
Firly Bahuri mengeluarkan rilis tentang Hari Ibu, yang sebenarnya tidak terkait dengan penanganan perkara. Yang kita harapkan dia mengupdate soal Harun Masiku, tapi yang dia lakukan adalah menemani Mensos, mengantarkan bansos ke warga-warga. Ini kan menunjukkan dia tidak mengetahui sebenarnya apa tugas dari pimpinan KPK. Atau mungkin memang dia tahu, tapi memang sengaja tidak tahu. Jadi berlaku seakan-akan polos, tidak mengetahui apa-apa. Dia kan kalau kita perhatikan narasi-narasi dari Firly Bahuri kan tidak pernah terkait dengan penanganan perkara. Selalu narasi umum yang sebenarnya tidak menjawab pertanyaan dari teman-teman media. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Selanjutnya, sebagai penutup, silakan Bang Haris. Baik. Karena saya pikir waktu juga udah makin mendesak, terus rumah saya juga dekat masjid, dikit lagi azan ini. Takutnya nanti suaranya mengganggu. Saya hanya ingin memberikan penegasan aja ya. Sebagai penutup, kalau jawaban tadi saya ikut jawaban Mas Dewi sama Mbak Lola. Kalau penutup saya cuma mau bilang bahwa besar potensi bahwa pimpinan KPK dan juga sejumlah struktural dalam KPK akan memberikan kemudahan untuk gelapnya penanganan kasus Nur Hadi, apalagi pengembangan. Untuk itu tidak ada lain, kita sama-sama yang di luar harus mengawal, mendesak penanganan kasus ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Jadi kita masuk ke fase yang baru, fase yang lebih serius. Jadi yang kita tangani, yang kita harus dorong ada 2, kasusnya dan juga KPK supaya lebih baik gitu pimpinannya. Kita ini berurusan dengan situasi dan juga bangsa. Jadi kita nggak usah toleran lah dengan pimpinan-pimpinan KPK itu yang masih coba nyari-nyari resep baru selain nasi goreng barangkali, atau sibuk misalnya untuk kayak Kurnia bilang menteri mana lagi yang mau ditemanin. Saya pikir ini orang-orang yang cuma lagi melengkapi CV aja, mungkin lagi ada target mau jadi sekjen PBB atau apa, saya nggak ngerti. Tapi menurut saya kita nggak usah toleran sama 5 orang ini. Kita punya hukum itu ada logika di situ. Dia mensyaratkan kepastian, keadilan, dan kepentingan untuk orang banyak. Jadi kita kita nggak bisa biarkan hukum dijadikan alat untuk press conference saja atau untuk wawancara-wawancara di TV swasta. Itu satu. Yang kedua, dan oleh karenanya kita harus fokus untuk mengembangkan kasus mafia peradilan ini supaya kita bisa mendapati dampak ya dari peristiwa ini. Jadi kita pengen KPK atau ada penegak hukum menangani kasus mafia peradilan dalam hal ini soal Nur Hadi, bukan karena kita dendam sama Nur Hadi, kita nggak kenal sama Nur Hadi, kita nggak paham dia siapa, tapi dia kontributif dalam membuat peradilan menjadi ada harganya. Ada harga dalam artian kalau nggak punya uang nggak bisa menang gitu. Nah ini kan yang rusak. Buat apa Kurnia kuliah sampai capek? Buat apa Mas Dewi jadi dokter hukum? Kalau misalnya hukum justru dijadikan bisnis. Buat apa menteri ada tadi Mas Dewi bilang apa? Yang jadi Menko itu profesor hukum, ya kan? Kalau dia nggak bisa menurunkan ilmunya pada prakteknya, ini prakteknya, ini situasi, ini tantangan. Jangan kasusnya dibiarin, tapi malah ada buku baru terbit, nongol di toko-toko buku. Nah itu yang menurut saya salah kaprah dari para profesor itu. Nah, coba bantu nih situasi seperti ini seperti apa. Yang saya bingung, banyak profesor, banyak dokter justru malah tepuk tangan ketika mau ada proses pencalonan pansel. Terus sekarang yang nangkep siapa, yang dipuji siapa. Jadi dia gagal mempraktekkan ilmu metodologi empiriknya gitu ya, ketika melihat situasi seperti ini. Jadi sekali lagi, ayo kita sama-sama dorong kasus ini. Yang nggak bisa nolong, minggir aja, nggak usah ngalang-ngalang. Prinsipnya gitu. Kalau lu mau bantu, ayo. Kalau lu nggak mau bantu, minggir. Kira-kira begitu.
kasus ini penting, bukan sekedar kesamping siapa saja yang berkepentingan, tetapi ini beyond waktu, ke depan. Baiknya Indonesia, baiknya penegakan hukum ditentukan hari ini. Gitu. Jadi kita masyarakat tidak boleh diam, karena kalau kita diam itu akan jadi presiden bahwa berkontribusi pada mafia peradilan akan dijadikan syarat dalam profesi hukum ke depan, dan itu akan jadi catatan buruk buat kita. Sekali lagi, saya mau bilang bahwa dari kasus pandemi kita kelihatan bahwa masyarakat yang lebih berdaya dibandingkan negara tidak berdaya, dan saya percaya korupsi pun dia akan tertangani dengan baik ketika masyarakat berdaya. KPK yang dulu kuat karena menurut pandangan saya karena bergerak bersama masyarakat, dan itu adalah rumus yang logik, negara kuat kalau masyarakatnya kuat, masyarakat kuat kalau negaranya kuat. Jadi menurut saya kalau negaranya masih sibuk ngablon tas buat Bang Haris? Ini jaringannya diganggu nih, jangan-jangan nih Bang Haris. Haris hilang, laporkan ke Kontras. Laporkan ke Kontras. Kacau ini. Tapi kira-kira tadi dia mau nyablon apa ya? Iya, nyablon apa itu? Tuh kan, pas ngomongin sablon, Nyablon apa? Kacau. langsung hilang jaringannya. Ya Tapi udah ini, deh, Pak, kalau Bang Haris, kayaknya jaringan Bang Haris ini, tapi suaranya masih hidup nih, Bang Haris. Disconnect kayaknya tuh. Ya kalau gitu, karena Bang Haris terhenti dengan kalimat nyablon tadi, nanti mungkin teman-teman yang penasaran bisa tanya ke Bang Haris, apa yang pemerintah sedang sablon sekarang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Sekian teman-teman diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada para pembicara, ada Pak BW dan Bang Haris, serta Mbak Lola, dan juga teman-teman semua yang mengikuti diskusi ini. Jadi harapan kita sama agar perkara Nur Hadi ini bisa segera dituntaskan oleh KPK, dan juga harapan semua masyarakat tertuju pada penyidik KPK, jadi bukan kepada pimpinan KPK. Nah, tidak mungkin bisa kita berharap pimpinan KPK benar-benar serius menangani perkara yang sedang berlangsung saat ini. Selamat siang teman-teman, bagi teman-teman yang menunaikan sholat Jumat, selamat menunaikan sholat Jumat. Semoga kita selalu sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian diskusi ICW pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan ya. Terima kasih. Pak BW, makasih Pak BW. Terima kasih Kurnia. Terima kasih Pak BW.